Shalom, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur buat kasih karunia yang masih berikan kepada kami saat ini. Bapa, saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami supaya kami tetap fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita tertulis dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menempuhnya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, tema yang sampai kepada kita yaitu pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Nah, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Surat ini ditulis sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat ini memberikan penghiburan yang sangat kuat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam kehidupan tidak ada seorang pun di antara kita tidak pernah mengalami pencobaan, baik dalam bentuk godaan dari dosa, tekanan hidup, maupun pergumulan iman. Semuanya adalah bagian dari perjalanan manusia. Dan namun firman ini menegaskan bahwa kita tidak akan sendirian menghadapi semuanya itu. Kesetiaan Tuhan adalah menjadi dasar pengharapan kita. Ketika pencobaan datang, seringkali kita merasa kita tidak sanggup untuk menanggung segala pencobaan tersebut. Ketika pencobaan datang, kita mungkin putus asa, bahkan ingin menyerah ketika pencobaan itu datang. Tetapi Tuhan mengetahui batas kemampuan kita. Ia tidak pernah lalai memperhatikan anak-anaknya. Justru di saat pencobaan datang, Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan jalan keluar dari pencobaan itu. Entah itu melalui kekuatan batin, pertolongan orang lain, atau hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, renungan ini juga mengajak kita untuk tidak mencari pembenaran atas dosa dengan alasan tidak kuat menahan godaan. Sebaliknya, kita dipanggil untuk percaya bahwa selalu ada pilihan untuk tetap setia. Tuhan tidak akan hanya menguji, tetapi juga menopang. Nah, ketika pencobaan datang di dalam hidup kita merasa bahwa diri kita tidak Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi perlu kita sadari, saudara-saudara, ketika pencobaan datang di dalam hidup kita, itu semua karena kehendak Tuhan. Tuhan memberikan pencobaan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa kita sanggup untuk melewati pencobaan itu. Tuhan memberikan pencobaan itu datang kepada kita karena kita mampu untuk melewati pencobaan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan sulit, godaan untuk menyerah, godaan untuk berbuat salah, atau mengambil jalan pintas selalu ada. Namun melalui firman ini, kita diingatkan untuk tetap bertahan dan berharap kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk lebih peka melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Bisa jadi itu berupa nasihat, firman Tuhan, atau kesempatan untuk menjauh dari situasi yang menjerumuskan kita. Dengan demikian, iman kita semakin dikuatkan dan kita mampu untuk hidup sebagai orang yang percaya, yang setia di tengah dunia ini. Nah, di sini Tuhan ingin mengajarkan kita bagaimana kita merespon ketika pencobaan itu datang di dalam hidup kita. Tuhan ingin melihat apakah ketika pencobaan itu datang, kita malah menjauh dari Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, pencobaan yang kita alami itu adalah
pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan memberikan pencobaan kepada kita, itu tidak melebihi kemampuan diri kita. Tuhan mengetahui bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita menanggung segala pencobaan itu. Tuhan ingin melihat di dalam diri kita, apakah kita tetap setia ketika pencobaan itu datang. Apakah kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin melihat kita bagaimana kita merespon segala pencobaan yang datang di dalam hidup kita. Nah, di sini supaya Tuhan mengajarkan supaya kita tetap setia terhadapnya. Ketika pencobaan pun datang, ketika masalah itu datang, ketika konflik itu datang, mungkin konflik itu beragam-ragam dalam kehidupan kita. Baik itu masalah keluarga, masalah sekolah, masalah masalah percintaan, masalah persahabatan, pertemanan, itu selalu datang di dalam hidup kita. Tuhan ingin melihat kita bagaimana kita merespon pencobaan itu, supaya kita tetap setia terhadapnya ketika kita menghadapi pencobaan tersebut. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa buat apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya jadikan kami tetap setia ketika kami mengalami permasalahan, ketika kami mengalami pencobaan, pergumulan di hidup kami. Jadikan kami tetap setia ke jalan-Mu. Jadikan kami tetap setia untuk mengikuti segala apa yang Engkau kehendaki. Jauhkan kami segala hal-hal yang membuat kami terjerumus ke dalam dosa. Jadikan kami anak-anak yang benar-benar mengikuti segala apa yang Engkau inginkan. Bapa, di atas segala permohonan kami tahu kami orang yang tidak luput dari kesalahan dosa. Kiranya Engkau hapuskan segala dosa kami, baik melalui perkataan, perbuatan kami, supaya kasih karunia yang ingin Kau berikan kepada kami tidak terhalang karena dosa kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu yang saat ini sampai selamanya. Amin.